Sorotan lain, Saudara Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik mulai mengecek ulang peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Menteri Sosial menyebut ada 2 tahapan yang bisa dilakukan untuk pemutakhiran data. Jalur pertama merupakan jalur formal secara bertahap dari RT/RW dan seterusnya. Sementara jalur kedua bisa melalui partisipasi masyarakat melalui beberapa aplikasi yang ada. Masyarakat pun diharapkan bisa ikut aktif dalam menyampaikan data-data serta berkas-berkas yang diperlukan untuk pemutakhiran data, terutama dalam pendataan kepesertaan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pertama adalah jalur formal, mulai dari RT, RW, kepala desa atau musyawarah desa, kelurahan, naik ke Dinsos sampai nanti ke DTSen, diolah oleh BPS. Ini penting dengan aplikasi namanya SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Kedua, jalur partisipasi. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Menko berulang-ulang, kita beri kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi ikut pemutakhiran lewat aplikasi Cek Bansos. Di dalamnya sudah ada fitur DTSen, di samping ada usul sanggah. Kepala Badan Pusat Statistik menyebut proses pengecekan ulang penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dimulai hari ini, 19 Februari 2026. Berkesinambungan dengan pelaksanaan pendataan ulang tahap 2 di akhir Februari dan ditargetkan selesai pada akhir April 2026. Total ada lebih dari 11 juta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan akan didata kembali. Ini adalah pencanangan pelaksanaan ground check untuk peserta PBI yang sempat dinonaktifkan. Dan ground check tahap pertama ini akan dilakukan kepada 106.153 individu atau kira-kira 104.000 keluarga. Tahap kedua, di mana tahap kedua ini adalah ground check untuk sekitar 11 juta individu dan atau kalau kita konversi kepada keluarga kira-kira 5,9 juta keluarga. RSUD Merauke membantu pengaktifan kembali BPJS Kesehatan subsidi pasien, terutama mereka yang menjalani hemodialisis. Sebelumnya sekitar 52.000 kepesertaan BPJS Kesehatan subsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan dinonaktifkan. RSUD Merauke mendata ulang pasien BPJS warga miskin yang nonaktif. Pihak rumah sakit membantu melengkapi berkas administrasi seperti identitas pasien, diagnosis, serta surat keterangan rumah sakit untuk diserahkan ke Dinas Sosial dalam proses pengaktifan kembali. Awalnya RSUD Merauke mendapati adanya penonaktifan peserta BPJS Kesehatan subsidi saat akan menerbitkan jaminan layanan kesehatan bagi pasien hemodialisis. Di rumah sakit tersebut terdapat sekitar 40 hingga 50 pasien hemodialisis yang rutin menjalani cuci darah 2 kali dalam seminggu. Kami di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke ada sekitar 40-50 pasien yang rutin HD ya seminggu 2 kali. Kami cek keaktifannya, ternyata ada beberapa yang nonaktif. Nah, beberapa yang nonaktif itu kami bikin rekapan, kami ke Dinas Sosial. Kami ke Dinas Sosial melengkapi berkas yang diminta Dinas Sosial itu termasuk identitas pasien, kemudian diagnosanya apa, catatan kesehatannya rutin HD seminggu 2 kali, kemudian dia punya NIK, kami bawa dan langsung aktif. Jadi untuk pasien HD tidak bermasalah. Langkah serupa juga diterapkan untuk pasien rawat inap dan rawat jalan. Rumah sakit diwajibkan mengurus pengaktifan kembali maksimal dalam waktu 3 kali 24 jam sesuai aturan BPJS Kesehatan. Pihak RSUD Merauke memastikan akan terus mengawal proses ini agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kathleen Romera, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Informasi lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli